Halo, saya Ano. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Abogel. Oke? Assalamualaikum. Halo, saya Aprilia dari Satpol PP Kabupaten Lebak. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Abogel A806EL. Di sana banyak konten-konten seru dan menarik. Jangan lupa subscribe. Halo, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Abogel A806EL dan ikutin terus keseruannya. Dadah. Jangan lupa di subscribe ya channelnya Bogel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya. Bogelia. Oke, saat ini gue ketemu sama Ketua PWI Lebak, bro. Iya, terima kasih. Kita ada di acaranya Amuba, Anak Muda Banten. Keren banget, Amuba. Kali ini gue saatnya ketemu sama ke gedung. Ini CS gue, Biasa. sohib gue. Iya. Dia sama. wartawan senior dan sekarang menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Lebak. Betul sekali, Bro Bogel. Tos dulu. Iya, salam kopi. Oke, sehat bro. Alhamdulillah sehat. Sampai saat ini kita diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah. Lu pernah dengan botaknya? Oh, ini enak. Udah dari zaman SMA udah botak kan gitu. Karakter bro. Karakter. Kenapa lu gak aktif? Nama asli siapa sih? Nama asli gua tuh Fahri Halid, bro. Fahri Halid. Iya. Kenapa dibilang aktif? Gue kan lahirnya di Kampung Empang tuh, di pasar tuh dekat Pecinan. Oh, Jadi kelihatan mata sih. udah kelakuan begini, matanya begini, Iya. udah anak Cina Makanya gitu. dari dulu dipanggil Akel karena memang lahirnya di Pecinan kan. Terus sekolah di mana dulu? Sekolah gue SD di SDN Karaton 1 Pandeglang, bro. Oh, Pandeglang. Iya. Setelah SD gue ke Lebak, pindah SMP di sini. SMP. Sekarang SMP-nya terbaik sih dari zamannya. Cuma sudah almarhum SMP 7. Iya. Mantap bro. Iya. Buat alumni SMP 7 mana ya suaranya? Mana suaranya? Suaranya mana? Ayo SMP 7. Kalau SMA di mana? SMA sama almarhum juga. Almarhum juga di SMA mana? Korpri. Sampai Iya. Kopri. Almarhum juga sekarang. Almarhum juga tuh. Tapi SMP 7 sama Semen Korpri asli bisa mencetak orang berhasil kayak lu bro. Iya, amin, alhamdulillah. Sukses, gua suka. Nasib barangkali. Karena posisinya gua tahu banget perjuangan lu bro. Iya. Dari awal kita terjun di dunia jurnalistik sampai sekarang lu jadi ketua PWI. Iya, Gila, itu berkat dari doa teman-teman juga. mantap. Salah satunya ente bro kan. Wah, upah ngalem, congkak. Gua mau wartawan congkak. Iya, canda apa ada itu kan? Enggak, sebenarnya gua banyak belajar sama beliau satu ini. Lah bisa aja. Karena Oke. bukan lihat dari usia, tapi lihat dari jam terbang. Jam Iya. terbang beliau ini gua salut. Gua acung jempolnya. Di Lebak siapa yang nggak kenal sama Akel? Dari Siapa? bupati sampai tukang ojek kenal semua. Berlebihan sekali. Biasa aja bro, namanya juga wartawan harus kenal dengan semua orang kan gitu. Masalahnya lu kalau ke pasar Rangkas Bitung, itu yang ada di pasar semua saudaranya Akel. Ya karena emang lahir gua di situ bro. Gitu, kalau ada pasar bro. Kecuali Cina bukan ya? Masih teman banyak teman-teman gua. Buat Ya. teman-teman sekolah kita banyak ya. Banyak sekali. Karena di Empang itu berdekatan banget dengan Pacinan. Iya. Bahkan Bos Cueng almarhum Iya. sering mensupport ke apa dulu ke masjid ya. Iya. Dia sering bantu. Kalau ada apa kegiatan keagamaan apapun dia bantu. Baiklah. Oke. Nah, Bro, sekarang gimana nih aktivitas lu dengan PWI? Berapa tahun lu ngejabati ketua PWI? kalau kita di PWI 3 tahun ya, karena memang jenjang untuk kabupaten 3 tahun. Iya. Lu udah berapa lama sekarang gitu, Bro? Baru 1 tahun 3 bulan. Berarti masih ada 1 tahun 9 bulan. Masih ada sisanya 1 tahun 9 bulan masih. Gimana perasaan lu setelah lu jadi ketua PWI? Sama aja bro, sama aja. Kita tugas seperti biasa, mencari berita kan gitu, bergaul dengan teman-teman. Cuman bedanya di organisasi PWI itu kita lebih kepada pembinaan teman-teman wartawan. Gitu. Ada keseruan sendiri nggak lu? Keseruannya banyak.
tantangannya gitu jadi ketua PWI itu apa gimana? Ada ya, tantangannya adalah bagaimana kita menyatukan persepsi teman-teman yang berbeda. Karena gini bro, kepala boleh sama hitam tapi isi pikiran kadang beda-beda. Iya. Itu yang harus kita samakan kan, satukan persepsi. Begitu bro. Ditambah kita juga harus bisa melangkah di jalur yang sama ya bro, bahwa kita sebagai jurnalis yang mengedepankan karya tulisnya. Iya betul. Kualitas yang bagus banget. Ini untuk sharing ini boleh dijago. Ya, namanya juga sharing, kita akan berbagi apa yang bisa dijadikan amal baik diambilkan gitu. Yang tidaknya mari kita buang sama-sama. Terus selama lu sekarang ya, emang kita beberapa kali ketemu sama PWI sempat pindah-pindah. Udah kasus Sekretariat. Ini terakhir di sini kita ada di lokasi Balong ya. Lokasinya ya di Balong Rancaleta, tepatnya di depan LPK Haji Juli. Tinggal nyebrang sedikit sampai di atas. Di ruangnya sohib kita ini. Iya, Om Ikin. Sobikin yang punya wilayah Balong. perhutani Provinsi ya. Dinas pertanian bro. Pertanian. Terima kasih Om Ikin tepatnya. Bagus sekali. Udah support kita. Salam sehat Om Ikin. Sekarang ada berapa anggota kita di sini? Anggota kita yang terdaftar di PWI Lebak itu sekitar 56. Tambah ada nggak sih? Lu katanya luar biasa. Kenapa anggota luar biasanya? Ada terus di sini bro, ada terus. Tapi data nggak ada gua. Data nggak ada, karena belum ikut KRW aja. Kalau udah ikut KRW lu bisa masuk bro. Tapi gua anggap lu ini keluarga besar PWI, karena tiap hari kadang-kadang mampir ke kantor kan gitu, sharing tentang wartawan. Ya lu juga sama gua anggap sebagai wartawannya senior lah. Udah lama malam melintang, bahkan sekarang lu udah melebarkan sayap ke dunia YouTuber. Luar biasa. Channelnya Abogel, jangan lupa subscribe Abogel, channel Abogel. Aduh, ini juga kebenaran banget gua, sorry bukan gua pakai batik gini resmi banget mau ngadepin sama ketua KPK. Apa ini PWI ya? Gua habis kondangan bro. Banget makan dong bro. Wah, rese banget, gua samperin nggak taunya dia malah menghilang. Nggak sempet ganti baju. Tapi kita amanin ya bro ya, aman kita ya. Sudah kita tidak memakai masker tapi aslinya kita pakai masker. Kita udah swab. Dari swab ya. Kita udah segala macam. Kita tinggal tunggu vaksinasi mungkin besok. Ya, kita tunggu vaksin nanti dari Dinkes ya. Karena kemarin kita sudah di swab lah bareng-bareng kan gitu. Teman-teman juga jangan takut untuk di antigen ataupun dilakukan vaksinasi. Iya, harus juga kita dukung pemerintah. Kita dukung pemerintah kita. Betul. Kita sampingkan segala macam ego masing-masing, tapi dengan tujuan ini untuk kepentingan bersama. Betul. Dan itu tugas kita untuk mengkomunikasi kepada publik, walaupun kita beda persepsi. Tapi ketika pemerintah harus mendukung. Karena ini bro, tugas dari wartawan itu adalah mengedukasi masyarakat. Betul. Gitu kan, mengedukasi masyarakat kepada arah yang lebih baik kan gitu. Betul, harus lebih netral. Iya. Ya mungkin cover buat saya tadi. Harus ada. Karena dulu begini bro, apa sih kok pikir KRW? Karena dulu pas kita nggak ada KRW bro. Iya, pernah di Lebak. Kita dulu terakhir ke Tangerang bro masih ngalamin kayak pelatihan jurnalistik. Ketika ada pergeseran itu setelah ya 2009 mulai ada tuh kayak UKW, kayak KRW. Karena gini bro, kita ini kan wartawan ini kan profesi ya. Profesi ini kan harus ada standarisasinya. Betul. Sama kayak dokter ada standarnya kan gitu. Betul. Terus ada guru juga ada standarnya. Salah satu upayanya yaitu tadi, karena kita profesi ya, kita harus ada uji kompetensi wartawan untuk mengukur sejauh mana kompetensi wartawan Indonesia. Iya. Karena mohon maaf kita tahu jelas balik beberapa tahun sebelumnya, mohon maaf asumsinya kadang-kadang buruk banget bro. Wah, dengan gini dong jadi wartawan, dengan gini dong jadi wartawan. Mohon maaf ya dulu kita hina banget nih kita. Tapi setelah ada UKW dan KRW, mereka akan terpacu karena belum tentu yang ikut KRW dan UKW bisa lulus. Nah, iya benar. Itu karena wartawan tuh dikejar adalah karya tulisnya. Betul. Hasil karyanya mana? Gitu. Iya. Nah ini yang makasih banget juga pada pihak PWI pusat yang sudah memberikan peluang untuk kita yang di wilayah bisa menjadi memiliki tolak ukur. Kualitas kita kayak gimana sebenarnya? Artinya gini bro, UKW itu kan amanat dari undang-undang. Wartawan harus memiliki uji kompetensi tersendiri kan gitu.
Artinya kalau seorang wartawan yang sudah mengikuti uji kompetensi itu, insya Allah dia akan terhindar dari kegiatan-kegiatan atau perilaku yang melanggar kode etik. Betul. Karena di situ sudah diatur kan. Diajarkan bagaimana cara wawancara, diajarkan Iya. bagaimana cara melindungi narasumber. Betul. Oh, itu ingat banget. Kayak diatur di sana. Ingat banget ya. Itu beberapa dari karena gue ingat banget ketika gue serahin sama salah seorang senior, dia Madia, dulu pernah marah begitu gue. Ya tulisan lu satu yang gua bukan disalahkan, tapi kurang tepat, gitu. Yeah. Maksud gimana? Wartawan itu tidak boleh beropini. Nah itu Nggak boleh. Itu yang pertama kali gua terima. Dan kedua, kita jangan berwacana lebih saklek. Maksudnya gimana? Misalnya begini contohnya, ketika kita membuka prolog di media, di berita itu tidak butuh prolog. Iya. Gue ingat banget waktu itu, dan dia bilang pendidikan sangat berarti bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu kita harus begini-begini. Itu nggak penting. Iya. Mereka tuh kan to poin. Sekolah ini, alamat ini sedang mengalami rubuh, masalah, butuh apa, butuh saklek. Jadi gue tahu, karena pengalaman gue dulu pertama kali di wartawan, bro. Gue liputan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, gue asik nengok kiri kanan. Ini apa yang gue kerjain? Iya. Di depan komputer gue ngetik apa gitu, ingat banget gue. Tapi ketika ada UKW, ada KLW, sekarang alhamdulillah mereka bisa diarahkan. Iya benar. Karena wartawan itu ketika pertama kali akan melakukan tugas, kita harus terencana, kan gitu. Apa yang harus kita lakukan dalam peliputan kan gitu. Misalnya kita harus meliput pemerintah daerah, kegiatan-kegiatan instansi lainnya. Kita harus tahu benar apa yang mau kita bukanya dulu kan. Materinya apa dulu kita harus tahu. Karena ini juga sebenarnya beban bagi wartawan. Karena wartawan ini kan identik atau dilihat dan dinilai sama semua orang adalah orang pintar, orang yang serba tahu. Makanya ketika kita tidak tahu apa-apa dalam sebuah bidang, itu kita ditertawakan, bro. Makanya kita itu harus rajin baca, melihat situasi terkini. Artinya apa yang menjadi greget kita hari ini di permasalahan sosial itu yang harus kita gali kan gitu. Misalnya ketika kita mau liputan, kita benar-benar harus tahu dulu. Iya, menggali dulu. Apa yang kita mau tawarkan pada narasumber. Jadi apa yang kita naikkan nanti sudah terukur, sudah tahu lah. Gitu. Jangan sampai tadi itu tadi ketika saya juga sama ketika pertama jadi wartawan, turun aja ke lapangan, apa yang mau beritain kan gitu. Sama padahal enteng ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu jadi bahan berita. Iya enteng buat kita sekarang, bro. Kalau lu baca Allah ampun, apa nih kan gitu. Ngapain gua sini ya gitu, Iya. bingung mana. Udah saya nggak pada tanya lah, udah bingung. Sekarang alhamdulillah udah ada wartawan-wartawan milenial sekarang muda yang udah basically dari pendidikan, dari broadcasting, dari jurnalistik. Merasa gua seneng banget, anjir gua bangga banget nih. Ternyata mereka lebih kompeten dibandingkan dengan kita. Tapi basicnya emang dari situ kan gitu. Kalau kita kan otodidak itu kan dulu. Otodidak gitu kan, ngeri banget. Dan ketika ketemu sama junior, mohon maaf ya, bukan senior junior ya, tapi yang lebih muda, adik-adik yang muda ini ketika mereka lulusan dari orang-orang berpendidikan basically-nya yang mau berpendidikan jurnalistik itu bangga katanya. Oh ini nih generasi kita berikutnya. Karena si di dunia kita ini adalah dunia yang malakama, bro. Bener nggak? Iya bener. Kita benturan sering. Salah paham sering. Kita ada bela dan ada lu sering banget ada kejadian netralan di tubuh kita juga banyak. Tapi ketika disajikan kepada publik harus tetap mengedepankan cover bonsai tadi. Itu yang jadi dilema sebenarnya buat kita. Gimana ya gitu. Secara pribadi kita berlapangan, tapi cross check di lapangan seperti ini hasilnya. Itu makanya gua ingat banget sama ketika prinsip 5W 1H itu belum seberapa, Mas. Maksudnya gimana? Harus Habib ini apa KPU? Iya. Habib nih, aku saya senior. Habib bilang begini, kalau 5W 1H lo harus tambah satu lagi, W lagi. Apa? 5W 1H plus 1W apa? Wow. Jadi wow enggak beritanya gitu kan. Jadi emang kita harus mengejar tadi target yang layak untuk kita beritakan itu apa sih sebenarnya? Gitu kan. Harus tersusun. Dan bilang, wartawan mah enak pinter, bukan pinter, harus tahu. Tapi kita mengkaji sebelum data tadi gitu, sebelum cross check kita belum ketemu narasumber,
kita mau ngomongin apa nih? Iya. Nah, gitu buat teman-teman mungkin itu masukan dari kita kali ya. Masukan dari kita, jadi kita harus memahami masalah yang akan kita tanyakan. Nanti kita diketahui sama Jangan sampai jangan sampai kita kelihatan banget soalnya nih nggak paham nih. iya paham. Tapi sekarang alhamdulillah bro melihat di lapangan, mohon maaf makin banyak berkembang di wilayah, tapi terrem oleh UKW tadi. Jadi mereka mau ini wah ini karena ada uji potensi mereka bisa. Jadi gini bro, ini memang domainnya PWI. Di PWI itu kan kita menggembleng teman-teman agar terus pelatihan dan gitu. Peningkatan SDM-nya. Ketika ada teman-teman di luaran, ayo kita tingkatkan profesionalisme. Tapi hanya ngomong doang. Medianya apa? Terus upayanya apa untuk menuju ke arah profesionalisme? Kan tentunya harus diimbangi dengan kompetensi kita sebagai wartawan. Nah di situ PWI hadir sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh Dewan Pers untuk mengadakan uji kompetensi wartawan. Makanya, ya ketika ada UKW, saya rasa itu sebuah kesempatan emas buat teman-teman wartawan lain untuk mengikuti. Karena legalitas lebih ya. Iya, karena yang menguji kita itu negara itu adalah UKW itu, gitu kan. Yang menguji kompetensi wartawan itu adalah melalui UKW. Gitu. Tidak sedikit teman-teman wartawan yang ikut UKW kemudian tidak lulus, mengulang lagi tahun berikutnya, banyak gitu. Cuman memang mereka berani mengujikan dirinya. Karena itu untuk kelayakan. Iya. Untuk kelayakan. Jadi buat teman-teman masyarakat umum, jadi mohon jangan pandang kami sebagai wartawan ini tidak kompeten. Mohon maaf. Kalau kompetensi wartawan itu kan terlihat dengan perilaku wartawan sendiri. Iya. Kadang-kadang kita juga ngomongnya fiksi kadang-kadang mohon maaf teman-teman yang lain mohon maaf ya dijaga lah minimal stylenya. Minimal kalau orang atau wartawan yang sudah ikut UKW dia bisa menjaga attitude atau perilakunya. Ketika berhadapan dengan narasumber dia harus seperti apa, harus sopan segala macam. Kalau masuk ke ruangan narasumber itu harus permisi dulu. Nggak bisa kita mendapatkan wartawan kita masuk enak ya. Nggak bisa. Tetap prosedur. Nggak bisa. Kita izin dulu karena kita kan masuk ke ruangan mereka kan. Walaupun teman sekalipun kadang-kadang ketemu yang udah jadi pejabat, kita harus prosedur. Iya, itu yang harus dijaga sama kita. Jadi apa ya mungkin tingkat intelektual itu penting. Iya, penting sekali. Karena wartawan memang kaum intelektual. Betul, begitu. Kaum intelektual nggak bisa kan gitu. Dan kita tidak bisa karena dekat nggak enak nih. Tetap mereka harus berani kita kritisi ketika kita harus bisa berani untuk menyatakan dengan fakta di lapangan seperti ini dan mereka jangan sampai narasumber antipati terhadap kita karena kritisi yang kita berikan. Karena semua ini bukan opini kami, tapi ini dari narasumber yang kita cross check ke lapangan yang kita sebarkan kepada publik. Biar nanti kadang-kadang gua juga resah tuh di lapangan dengan menjamurnya wartawan yang banyak kan. Nah, gua pengen mereka ini harus mengikuti UKW walaupun nanti bukan ikut PWI silahkan karena banyak lembaga lain yang kualitas ya. Iya, lembaga yang dipercaya untuk menggelar uji kompetensi wartawan. Nah, mereka ini kadang-kadang terjebak oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Kenapa terjebaknya? Nah, rata-rata wartawan kan katanya ketika berhadapan dengan narasumber, hati-hati, kita dilindungi oleh undang-undang kan gitu. Memang wartawan itu dilindungi oleh undang-undang, tapi wartawan yang mana dulu? Nah ini terjebaknya banyak rata-rata berlindung dalam undang-undang. Padahal kalau dikaji sangat luas cakupannya itu. Salah satunya mungkin narasumber berhak menolak wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi. Karena yang gua tahu begini bro, tambahan juga kadang-kadang kita tidak ada yang bisa menghalangi kita jurnalis untuk berkonfirmasi dengan pihak narasumber. Ini masyarakat harus tahu juga. Tidak ada yang bisa menghalangi media untuk berkonfirmasi dengan siapapun dengan sumber itu untuk menggali informasi. Tidak ada yang bisa. Tapi narasumber punya hak untuk tidak menjawab. Sangat punya hak untuk menolak. Hak tolak. Itu hak mereka loh.
Dan ketika kita tulis mereka tidak mau ngurus proses itu hak mereka Hak mutlak, mereka. tidak bisa diganggu. Ya bisa, kita Harus harus dipahami. menghormati itu. Karena aku pernah sekali bro, bentur, sekali kebentur ketika ngomong undang-undang nomor 40 tahun 99, wah jurnalis gini dengan akunya, Dengan akunya kan gitu. dengan akunya sebagai wartawan gitu, wah kayak apa surat sakti, Padahal nggak gitu juga. dan dia menjawab dengan begini, kalau Anda punya undang-undang nomor 40 tahun 99, saya punya undang-undang dasar 1945 pasal 32, setiap warga negara punya hak dan kewajiban. Jadi ini kalau makanya buat teman-teman mohon maaf yang punten disambungkan. Iya. Yuk lebih baik mainnya diluasin deh. Karena yang lebih luas kenapa? Kalau masuk ke kota gede, masuk ke yang itu asli. Kita berhadapan dengan narasumber yang intelektualnya tinggi, itu asli memberikan apa ya, pengalaman baru buat gue sih. Bukan kita ribet karena ngeberani, cuman ketemu sama narasumber yang kompeten itu bangga banget buat kita. Dan ketemu ya, orang-orang kayak begitu ketemu, itu udah hilang gitu apa yang ada di benak kadang-kadang buyar sendiri, buset nih kayak begini. Mereka lebih intelek daripada kita. Tapi untuk menjaga kredibilitas kita sebagai wartawan, tetap harus kita bisa mengembangkan question ya pada mereka dengan pertanyaan yang udah hit pun. Jadi seru sih sebenarnya buat gue sih, karena banyaklah silaturahmi yang kita ketemu di lapangan. Iya. Nah kalau buat Bang Atel sendiri nih, sekarang mengingat dengan persiapan kita hari pers nih, tanggal 9 Februari 2021 besok nih, ini apa yang dialami? Karena kemarin kan Kalimantan udah ya, Kalimantan udah kemarin berangkat dari PW Lebak. Terus yang kedua juga ketika di tengah-tengah pandemi seperti ini sekarang kita sedang pandemi, sampai kegiatannya sekarang di Jakarta, lebih dekat. Gimana tanggapan Ketua PW Lebak terkait dengan kondisi pandemi dan juga berhubungan dengan HUT pers, Hari Pers Nasional? Ini memang menjadi masalah yang pandemi ini masalah nasional ya, semua global lah kan. Termasuk juga peringatan HPN kali ini kita seharusnya kalau tidak salah itu di Sulawesi Utara kan gitu. Nah sekarang kan tidak boleh ramai-ramai segala macam kan gitu. Makanya HPN kali ini dilaksanakan di Jakarta. Itu pun hanya dilakukan melalui webinar, melalui Zoom meeting, tidak ada keramaian segala macam. Tapi insya Allah semangatnya masih sama bro. Semangat HPN itu kita masih sama, karena memang HPN ini salah satunya kita untuk merefleksi agar kita sebagai wartawan mawas diri gitu kan, untuk melakukan evaluasi kinerja kita selama setahun ini. Dan yang lebih penting adalah dalam peringatan HPN ini salah satunya adalah mengenang kembali jasa-jasa para wartawan yang terdahulu. Karena begini bro, pada saat merebut kemerdekaan, wartawan itu memiliki dua multifungsi kan, dua peran. Peran pertama adalah sama, gitu kan, melawan penjajah, melakukan pergerakan melawan penjajah. Yang kedua adalah dia sebagai agen informasi melalui pemberitaan, tentunya pemberitaan yang menggugah semangat, membakar semangat gitu kan, membakar semangat para pejuang, terus melakukan propaganda. Tentu saja dua fungsi ini tujuannya adalah sama, untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu sangat harus kita contohkan gitu. Semangat itu harus kita pelihara dari sampai sekarang. Nah karena peringatan HPN ini adalah bagaimana kita merefleksi atau mengingat jasa-jasa wartawan terdahulu. Iya. Jadi mengisinya itu sekarang berbeda. Mengisinya berbeda. Sekarang dilakukan secara webinar, seminar-seminar. Dimulai dari hari tadi saya 2 kali webinar dengan pemerintah DKI Jakarta, terus besok juga sama. Itu rangkaian acaranya di pusat dari tanggal 6 sampai tanggal 9 puncaknya itu. Tanggal 9 puncaknya dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Itu untuk di pusatnya bro. Kita di Lebak tentu saja sedikit-sedikit menggelar kegiatan. Di antaranya barangkali kita menggelar bakti sosial berupa pembagian telur ayam kepada masyarakat sebanyak 300 kilo. Jadi ingat dulu potong nih. Kita dulu tahun kemarin memperingati hari apa? HPN. Itu di cancel gara-gara pandemi. Ya, kan naik banget itu. Pas 1 tahun ini. Mas banget. Pas banget 1 tahun. Tahun corona. Pas 1 tahun ketika kita mau bikin kegiatan pameran dalam rangka HPN, datang corona. Udah keluar itu kan. Balik lagi ke acara tahun yang sekarang, selain pembagian telur ayam, kita juga melakukan pembagian Al-Quran. Kita baca Al-Quran kepada musola-musola yang berada di seputar Rangkas Bitung. Karena pemikiran kita, kenapa harus memberikan Al-Quran? Sekarang bentar lagi kan bulan puasa Ramadan. Ya. Jadi Quran itu nanti bisa dipakai untuk mikra, buat tadarus ya. Terus nanti kita kan tanggal 8, tanggal 9 talk show di Radio Multatuli FM. Tanggal 8 itu pematerinya saya selaku Ketua PWI dan teman saya Kang Ahmad Sarif selaku Ketua SMSI. Di hari kedua tanggal 9 talk show itu pematerinya wartawan-wartawan senior. Di antaranya ya Kang Bogel tahu kan Pak Ustadz Syekh Nurdin, dia guru kita, orang tua kita kan gitu. Terus ada Watono sama-sama guru kita, orang tua kita, sama Haji Ahya. Yang Haji Ahya kebetulan mantan Ketua PWI sebelum saya. Sekarang dia menjabat sebagai Dewan Penasehat di PWI Lebak. Sama, mereka dia juga guru kita. Itu bro. Jadi buat itu mengisi acara besok ya. Acara di Lebak. Di Lebak. Nah sekarang gini bro, dari menjelang HUT HPN kayak gini, ada kendala nggak sih di tengah pandemi sekarang untuk mensukseskan HPN sendiri? Sebenarnya kendalanya yaitu tadi kita masalahnya gini buat kita bukan sama nih. Iya. Ketika posisinya pandemi ini menjadi wacana berbeda, ketika jaga jarak, segala macam gini, terus pihak medis menjadi garda terdepan. Betul. Padahal intinya wartawan pun yang memberitakan berita ini juga garda terdepan juga sama. Karena kita juga harus menginformasikan kepada publik langsung bersentuhan langsung dengan narasumber langsung ke lapangan. Dengan pasien-pasien yang terdampak juga kadang-kadang. Jadi ya harusnya juga ada perhatian lebih lah buat para wartawan-wartawan yang di Indonesia. Jadi mohon. Bahkan sekarang kan selama masa pandemi kan iklan sudah jarang, advertorial sudah jarang, banyak perusahaan-perusahaan media yang gulung tikar. Karena memang pemasukan dari itu berkurang. Terus kita juga, saya selama masa pandemi keluar juga sudah jarang bro. Paling lewat telepon kita komunikasi sama teman-teman narasumber. Yang penting kan upaya kita untuk melakukan kegiatan jurnalistik terjadi, tidak harus ketemu sebenarnya kan gitu, cukup lewat telepon kan. Sekarang udah modern lah. Udah modern. Untuk liputan bisa lewat teknologi, lewat HP lewat web, lewat banyak ya sekarang. Lebih mudah sebenarnya. Kita juga sebagai wartawan membantu pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi tentang kenyamanan dan keamanan swab. Kita ikut swab massal kemarin, PWI mengajukan berapa puluh orang, sekitar 40 orang kita swab. Termasuk sekarang juga vaksin ayo kita minta kan gitu. Udah kita upaya-upaya ke arah sana. Yang penting buat menjamin kita selama liputan juga bisa berhasil, bisa. Satu itu yang kedua, kita meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan vaksin itu aman kan gitu. Karena sekarang kan hoax ya luar biasa hoax. Musuh terbesar kita adalah media sosial. Sebenarnya sumber fitnah itu di media sosial. Jadi jangan 100% percaya ke media sosial. Jadi karena media sosial itu hanya sebagai data awal. Kita mendapatkan info apa nih di media sosial. Jangan kita langsung telan mentah-mentah deh. Kita lakukan cross-check lagi kan. Kaji dulu. Iya, kaji dulu. Luar biasa itu efek media sosial sekarang kan gitu. Dan mudah banget ya memberikan. Mudah banget. Share berita segala macam sangat mudah, belum tentu kebenarannya kan gitu. Mudah terpengaruh banget. Nah, dan itu peran kita sebagai wartawan tidak menelan mentah-mentah.
kita harus melakukan cross check lagi kepada orang-orang yang berkompeten tentunya kan gitu. Karena bisa menjadi somasi dari kita ya kalau salah. Iya, barangkali kita bisa disomasi. Nah, buat teman-teman juga, buat masyarakat khusus umumnya, jangan takut dengan wartawan. Nah, Karena jangan ketika wartawan juga melakukan kesalahan, sama. orang punya hak untuk disomasi. Ada ruangnya untuk melakukan Ada somasi. ruangnya. Jadi jangan berpikiran Wartawan super power enggak. Sama aja. Wartawan itu bukan jaksa, bukan polisi, bukan hakim. Kewenangannya berbeda. Wartawan itu social control. Dia Iya. punya hak untuk menangkap, menghukum. Nggak bisa. Itu nggak punya. Nggak punya. Kita social control. Makanya setiap pemberitaan kita harus berimbang. Berimbang. Harus. Jadi masyarakat juga harus paham bahwa apa sih harus isi dengan wartawan? Emang bos Malakama gede sama kita, hancur sama kita juga. Iya, betul. Tapi itu kan gimana Anda melakukan tindakan yang di bismillahnya tuh bener nggak sih? Awalnya itu bener nggak? Kalau nanamnya bener, hasilnya juga bener. Iya. Kalau nanamnya jelek ya hasilnya juga siapa yang nanam lah. Iya. Jadi buat teman-teman masyarakat yang di Indonesia, khusus dimanapun, bahwa kami sebagai jurnalis mungkin lebih mengedepankan Betul. apa sih ya, human interest-nya, bahwa kita adalah mitra. Betul. Ya, kita adalah mitra, kita adalah pencari berita, bukan pencari masalah. Betul. Itu Iya, sesuai dengan kodrat wartawan. Secara kasarnya warta itu berita. Wan itu orang pencari berita. Jadi wartawan itu orang pencari berita, bukan orang pencari onar, orang pencari masalah. harus paham ini. Harus paham dulu benar kan gitu. Ya, mudah-mudahan juga dengan Bang Akeo datang ke konten gua Ya, bisa luar biasa. Channel Bogel itu. Bang bisa Bogel. satu apa ya? Sangat susah juga sebenarnya ini. Beberapa agenda kita udah kita agendakan, ada aja gangguan. Hari ini kita bisa bertemu kan gitu. Ditambah karena kita udah ngejar banget dengan hari pers. Iya. Jadi kita harus punya konten nih. Saya juga memang harus memberikan Edukasi pada publik, terus sosialisasi tentang HPN kan gitu. Nah sekarang gini, harapan Bang Akeo sendiri Terhadap apa nih? terhadap masyarakat Indonesia, terhadap asumsi masyarakat Indonesia terkait dengan jurnalis. Oke. Yang kedua, harapan Bang Akeo terkait dengan COVID. Harapan Bang Akeo untuk rekan-rekan wartawan yang ada di Indonesia juga apa harapannya? Ya, harapan yang pertama tentunya kita mau berdoa bersama-sama agar pandemi COVID-19 ini segera nyasar ke bumi kan gitu ya. Yang keduanya adalah saya harapkan teman-teman wartawan juga di masa pandemi COVID ini dapat melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan prosedur protokol kesehatan, menjaga prokes. Artinya itu sangat utama. Walaupun wartawan itu harus ke lapangan karena memang mengejar data segala macam, tetap protokol kesehatan harus dijaga. Di antaranya satu, memakai masker, kedua, sedia selalu hand sanitizer, dan ketiga itu tadi menjaga jarak, gitu kan. Yang ketiganya adalah harapan saya kepada masyarakat, wartawan itu adalah hanya khusus mencari berita, tidak melakukan atau menjustifikasi orang lain. Karena yang berhak menjustifikasi itu tentu saja hanya aparat penegak hukum dengan data-data dan sarana penunjang lainnya. Dan itu ranah mereka ya? Ranah mereka. Kita hanya menggali informasi, melakukan cross check informasi, hanya sebatas itu. Jadi jangan sampai takut ketika kedatangan wartawan. Tidak ada, jangan harus takut. Karena ada pengalaman juga bro. Orang yang punya kelakuan, pas kita datang kita jadi korban. Gue baru pertama kali masuk katanya kok ada wartawan. Usaha gua apa? Jadi kan bingung. Dan pada teman-teman media yang lain juga, teman-teman jurnalis yang lain, ayo jaga nama baik kita bareng-bareng. Karena kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Bisa gedein nama baik kita yang semua. menjaga nama baik wartawan adalah wartawan. Tunjukkan profesionalismenya. Betul. Jadilah wartawan yang membanggakan, yang membangun negeri. Jadilah wartawan yang berdedikasi. Berdedikasi. Nilai kode etik jurnalistik kan gitu. Karena kode etik jurnalistik itu ada memang untuk membentengi diri kita, membentengi wartawan sendiri dari masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari. Kalau wartawan yang taat kepada kode etik jurnalistik, insya Allah aman. Begitu Kang Bugel. Betul. Jadi ini manfaat banget gua ketemu sama ente bro. Ya biasa aja lah. Sharing aja sama aja. Jadi
buat teman-teman juga, kalau kita konteks ngobrol dengan ketua PWI enak. bisa dilempengin nantinya gitu kan. Iya, kita juga membuka ruang bagi masyarakat tentunya yang ingin mengetahui seputar kewartawanan di kantor PWI Lebak. Iya, Kita buka ruang pada hari Sabtu dan Minggu. Buat sharing-sharing. Iya, buat sharing-sharing. Kita sering datang loh mahasiswa gitu kan, saya kesini. Minggu kemarin Saya mau cuma telepon tante deh suka sini. Jangan. Mau edukasi juga. Gak boleh ya? Nggak boleh. Tapi maksudnya bercanda bro. Iya. Kacau. Enggak. Kita berikan ruang lah bagi masyarakat Biar masyarakat lebih kenal dengan wartawan. Siapa tahu ada yang kita juga, karena mungkin begini kali bro ya, gue punya beberapa wartawan, mohon maaf ya, adik gue pribadi, jurnalis-jurnalis wanita dan pria yang ada di media gue. Kenapa gue sih rekrut dari mahasiswa? Kadang beberapa, mohon maaf teman, Gil, bagi dong gue wartawan mudanya. Karena apa? Karena gue sendiri mendidik kepada mereka tuh, dia nulis. Iya, nulis dan karya itu kalau udah dihargai orang lain, mahal banget. Betul. Bangga banget kita ya, senang Kadang banget. wartawan itu yang dikenal dengan tulisannya, bro, bukan dengan orangnya. Betul. Gitu kan. Orangnya mana? Nah, di wartawan Tapi udah ada gitu kan. dapat nih wartabaten orangnya, beritanya mana, orangnya mana. Kadang yang lebih terkenalnya harus karyanya. Iya, karyanya ya. Oh, digalak nih. Oh, asik nih, ngebangun nih kan. Ya seru aja gitu, seru buat kita. Karena emang itu yang diutamakan ya. Iya. Yang kalau itu. Benar. Jadi buat teman-teman, kalau gua sih mikirnya kenapa sih kalau bikin konten YouTube, kenapa sih Gil? Nanya kan teman-teman gue bilang. Bahkan sekarang teman-teman fokus di YouTube banyak loh. Banyak. Banyak kan, tahu kan? Banyak. Pada kecengin gua kan. Iya, Biar dan itu susah. Sama aja nggak beda-beda jauh kok antara YouTuber dengan wartawan. Karena mungkin basic gua tuh suka sama videografi awalnya bro. Gua sama videografi. Gua pernah jadi penyiar radio dulu, dan gua pernah juga di jurnalis sama. Ketika gua mengcombine, kadang-kadang nggak munafik ya. Iya. Maaf nih, wartawan tuh kalau ditekan sama pimpinan, kalau sama ketua PWI mah nggak ngefek tuh. Karena sama pimpinan nyerah kan gitu. Karena dia tuh cuma ketua. Iya, betul. Tapi kalau tekan sama pimpinan Pemret sama redaktur, pusingnya. Gini, nggak dilakukan kita. Harus menunjukkan tugas juga harus. Kita di bawah intervensi itu terasa banget. Tapi ketika gua bikin YouTube, gua combine. Pressure ini gua yang ciptakan. Iya, betul. Pressure ini gua yang lakukan. Betul. Semuanya dengan pengalaman gua wawancara dengan orang lain, dengan pengalaman gua hidup di jurnalis, dengan pengalaman gua di radio, gua combine di YouTube. Iya, ada yang penting mau Karena YouTuber yang kita harus bisa mengedukasi bro pada publik. Jadi gua berpikir gini, karena Gil, kenapa sih bikin YouTube? Gua harus ngomong, gua lebih kepada mendokumentasikan diri pribadi. Gua ketemu dengan siapa, gua bikin konten. Gua lagi ngapain, gua bikin konten. Gua mau kemana, gua bikin konten. Minimal ketika gua mati nanti, kalau ada manfaat gua, ada pernah kangen sama Bogel, ada YouTube, tinggal lihat Bogel. Dan karya kita baik YouTuber atau wartawan harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Dan yang ada di benakku satu, walaupun itu hal sepele, harus bisa beredukasi ke publik. Iya. Dan itu buat gua tuh ini satu, walaupun cuma bercanda. Gue mau makan ini, tapi gue ini orangnya masih muda, mau usaha, mau gini, mau edukasi, yuk kita angkat bareng-bareng gitu. Nah, bahkan teman-teman punten ada lagi ngomong, Gil kenapa sih nggak ke bupati? Gil kenapa sih nggak ke Kapolres, nggak ke Dandim? Kayak gitu. Gil kenapa sih nggak? Gue bilang, gue melihat begini, terlalu mudah. Iya. Buat gue tuh untuk ngobrol dengan mereka. Betul. Karena yang ada kemungkinan gue gede karena mereka. Betul. Justru di wacaranya mereka itu, gue ini gede karena gue, bukan karena mereka. Dan yang gue gali adalah teman-teman, sahabat-sahabat, pedagang sapu pinggir jalan. Gue lagi targetin sekarang tuh menggali kubur. Jadi gue bikin konten ngobrol di makam dengan yang kerjanya sebagai gali kubur. Ada kok ya. Betul. Itu yang tidak tersentuh. Betul, iya. Nggak diperhatikan pandang sebelah mata. Keberadaan mereka tidak terlihat kan. Nah, jadi saatnya lu menggali mereka kan. Itu yang gue pengen. Kok nasi gini nggak bermanfaat? Ya buat gue nggak bermanfaat. Iya. Tapi buat orang lain dan pribadi siapa kita. sih yang mau jadi tukang gali kubur? Betul. Siapa? Iya. Gitu kan. Jadi
kita butuh mereka juga. Iya. Kalau kita meninggal repot, dunia nggak bro. Makanya gue bilang, ini proyek akhirat gue bilang. Jadi tapi ketika itu jadi apa orientasi di, jadi kenapa sih kamu jadi YouTuber kan ngomong-ngomong lo. Jadi gue seru sekarang kayak serunya apa? Ini diciptakan sendiri oleh gue. Tidak buat, tapi yang marah tuh kalau udah tahu lu ke YouTube, lu ada kirim berita, lu gini-gini. Ini enggak mau dramatis. Yang penting gini, Gel ya, yang penting gini. Lu boleh nggak jadi YouTuber segala macam. Yang penting kodrat lu sebagai wartawan jangan ditinggalin gitu kan gini. Harus diutamain. Dan itu juga berlaku kepada beberapa teman-teman wartawan yang beberapa orang saya lihat sekarang jadi YouTuber, semacam Kang Budai atau Kang Sari kan gitu. Mereka tetap dunia sudah ditinggalkan, dan gue juga berharap seperti itu kan pada lu. Karena kalau gue bikinnya gini kan, jurnalis gue ambilnya, bukan wartawannya. Ya, betul. Karena jurnalis itu adalah orang perjalanan seseorang. Gue pelaku perjalanan, jurnal perjalanan. List itu orangnya. Kalau jurnalistik ilmunya, ilmu tentang perjalanan itu. Jadi kalau gue, ini perjalanan hidup gue akan gue rangkum dalam sebuah catatan, dalam sebuah videografi YouTube ini untuk mengedukasi publik. Ini sejarah gue. Dan ini gue yang gue jual adalah gue. Dengan siapa, gue dengan siapa. Bagi gue itu sama-sama karya jurnalistik. Buat gue gitu kan. Yang bedanya mudah-mudahan fase kedepannya dari pertama kali gue bikin konten yang masih segala macam, dan lu tau sendiri gue kamera sendiri, edit sendiri, apa-apa sendiri. Karena udah penting kan, segala macam ya gitu. Enak banget bahasa udah penting. Bang bro, ada kemajuan sedikit lah. Jadi ini apa ya, mungkin makasih endorse. Gimana endorse gitu. Pokoknya dari ini di luar dugaan bro, gua sama sekali nggak mikir hasil. Gua nggak mikir hasil. Yang penting jalan aja dulu kan. Orang ngomong, bang saja. Bikin konten YouTube mesti kameranya begini, mesti begini. Gua berpikir kamera gua retak bro. Sekarang gua bikin. Yang ada di benak gua lakukan. Jadi bukan action talk only. Cuma ngomong doang, nggak ada aksi. Akhirnya gua bilang, wah jalan aja lah. Hasilnya gampang kan gitu. Akhirnya hasil gua yang teman-teman bilang, gua udah 1000 lebih loh. Udah 1000 lebih ya? Wah, lumayan lah. Gitu kalau lumayan 1000. Dari yang awalnya gue bilang, subscribe dong gitu. Iya. Sekarang naik sendiri. Terus kita subscribe terus, temen-temennya gue subscribe juga kan, gratis ini kan gitu. Walaupun ternyata ogah gue, nggak ada guanya, nggak mau subscribe. Gue bikin sama dia sengaja gitu kan. Ada teman-teman dia kayak tapi lu enjoy jadi YouTuber nih, enjoy gitu ya? Gue enjoy, kan dunia gue ketemu sini kayak jurnalistik ketemu, bener memberitakan pada publik, mengedukasi ketemu, betul. Bercanda kita ketemu. Kita mau ngapa-ngapain di YouTube gua bebas. Bebas. Kan gua ini konten gua. Yang penting kita tidak melanggar pornografi, rasa lain kan. Kita yang penting, dan itu diberikan ketentuan oleh pihak YouTube sendiri. Iya, benar. Untuk mengekspos sesuatu itu harus tidak melanggar ini itu. Dan kita mengkaji itu. Dan menurut gua, ini sama dunia gua lebih kepada video dokumenter. Iya. Makanya gua kenapa mau sama lu, bro? Gua nggak mau tahu lu konten sama gua. Takut jadi mati besok. Berat bro. Berat kan? Takutnya kita besok udah nggak jadi jurnalis lagi. Besoknya kita udah jadi punya usaha yang lain, udah resign. Jadi pengalaman ini harus kita omongin bro. Kalau kita gua pribadi kalau untuk ke pekerjaan lain saya udah gak mau. Karena memang jiwa dia ini ya. Passion kita di sini bro. Jujur. Gua udah pernah coba beberapa kali, bahkan gua pernah di PK segala macam, kan jadi guru BK segala macam. Gua berpikir passion gua bukan di sini loh. Betul. Passion gua kalau lapangan, passion gua itu menikmati hidup kita ya. Ketika mencintai pekerjaannya itu, aduh, duit menghilang. Ya kan? Gua pernah ditanya oleh salah satu senior wartawan profesi Banten. Kew, coba lu jelaskan seperti apa wartawan yang berkarakter. Itu bilang aja wartawan yang rajin bikin berita gitu kan, yang rajin ke lapangan. Bukan, wartawan yang berkarakter adalah wartawan yang setia kepada profesinya. Ketika lu jadi wartawan di tengah perjalanan lu ditawarin proyek, lu mau itu udah hilang. Atau ketika di perjalanan lu ditawarin jadi PNS, lu mau udah hilang gitu kan. Jadi wartawan
Yang sebenarnya sebetulnya itu adalah wartawan yang berkarakter. Dan gua pernah satu. Dan itu sebenarnya bukan apa ya, hidup ini kan pilihan. Ketika misalnya ada gua misalnya di tengah perjalanan tertarik jadi anggota dewan atau jadi kepala desa, itu kan pilihan. Opsi. Opsi. Tapi basic kita di sini. Iya. Misalnya, gitu. Cuman karakter kita sebagai wartawan udah hilang. Begitu. Dan ketemu sama Bambang dulu nih, Bambang Tempo, Mas Bambang sehat. Sehat. Super gua nih dulu. Dia pernah ngomong gini, wartawan itu kalau kaya itu aneh. Itu tidak gua tuh kok emang nggak boleh gitu ya? Iya. Ternyata bukan karena nggak boleh. Ternyata buah si malakamanya sangat banyak sekali di sini. Oh, ternyata baru tahu, oh iya pilihannya serba salah banget gitu. Tapi itulah dinamika kita dalam menjalankan pekerjaan. Oke, Pak Ake, ini makasih banget loh. Sama-sama bro, luar biasa. Aduh ini angka banget bro, gua sumpah seneng banget gua bisa ngobrol sama ketua PWI lo, Pak. Kalau dipaksain, kalau kapan lagi ketemu sama beliau. Hari ini kebetulan kita bisa ketemu ya, dipaksakan. Harapan Pak Ake sendiri buat gua sendiri apa nih? Mau dong kasih masukan. Harapan gua, ketika lu pengen sukses di bidang YouTuber, satu kuncinya totalitas tuh. Siap. Satu totalitas dan sama apa nih garapanku? Karena gua lihat YouTuber yang berhasil, dia berhasil di bidangnya. Gak bisa lu ketika soal lu ada di misalnya bidang pertanian, lu gak bisa tuh ngangkat makanan, terus apalah kan gitu. Yang penting apa yang lu suka itu yang lu jalanin. Siap. Misalnya lu suka adventure nih, ya itu yang lu jalanin kan gitu. Atau kata lu butuh talent, garaplah semuanya. Yang penting asal lu suka. Penting gua aja. Iya. Gua ini suka gitu. Jangan sampai lu gak suka sama makanan, lu jalan di situ makan pedes-pedes segala macam, gak bisa. Maksain banget ya. Maksain banget, konyol lu. Thank you banget ketua. Thank you banget ketua. Salam kopi sehat selalu ya bro ya. Makasih banget bro. Makasih banget nih bro. Oke buat teman-teman semua. Aduh makasih banget. Cuman sayang kita waktu juga dibatasi udah malam juga karena ini kesempatan dipaksakan sekali. Tapi buat rekan-rekan PWI, buat teman-teman wartawan di Lebak, buat ketua PWI-nya sendiri, buat semua insan jurnalis, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik, apabila ada yang menyentuh perasaan tidak enak kepada teman-teman semua. Bukan kami menggurui, tapi lebih kepada kita sharing santai sharing kan gitu. Buat teman-teman semua, karena kita juga kebetulan sempatlah terjun di dunia begini. Mungkin ini passion kita di sini. Tapi sekali lagi mohon maaf apabila hal-hal yang tidak enak. Kalau misalnya ada bahasa yang menyentuh atau menyentil, bukan berarti kita lain lah kan. Sok bener, kami masih jauh daripada hal-hal yang kebenaran itu jauh. Karena kebenaran itu hanya di semata, bro. Iya, betul, bro. Yang pasti itu aja, makasih banget. Oke, buat teman-teman semua, makasih banget. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali melihat konten YouTube gua, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Oke, makasih banget teman-teman ya. Kita sampai jumpa di konten berikutnya di segmen-segmen yang lainnya. Makasih banget ya buat Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat semuanya jangan lupa di subscribe. Thank you.